Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Dwi Haji Haryanto. Eh, saya sedang kuliah di ITENAS. Untuk kali ini ada tugas keempat dari mata kuliah Hitung Perataan kelas CC. Tugas keempat ini untuk soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling kecil atau the most probable value atau MPV. Nilai yang paling mungkin adalah salah ya, berarti kecil ya. Salah di Aku mau menyela tapi kamu langsung menyela aja, nggak apa-apa. Mumpung aku nanti iya tadi bilangnya kecil. bisa saya edit ini. Eci. Ulang. Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Dwi Haji Haryanto. Untuk tugas kali ini adalah tugas dari mata kuliah Hitung Perataan kelas CC. Tugas kali ini untuk yang pertama adalah nomor satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling mungkin atau the most probable value atau MPV. Nilai yang paling mungkin atau most probable value atau MPV adalah nilai suatu besaran yang diperoleh dari pengamatan berulang dan dirata-ratakan, sehingga menghasilkan nilai dengan kemungkinan terbesar untuk benar. Berdasarkan prinsip kuadrat terkecil, MPV adalah nilai yang meminimalkan jumlah kuadrat dari residu atau kesalahan pengukuran dari pengamatan tersebut. Jadi, MPV diambil untuk memaksimalkan probabilitas dengan cara membuat jumlah kuadrat kesalahan residual sekecil mungkin, sehingga menghasilkan nilai estimasi terbaik dari pengukuran. Untuk soal nomor 2 adalah jelaskan syarat hitungan perataan kuadrat terkecil tertimbang atau weighted least square adjustment dan tuliskan dalam bentuk persamaannya. Syarat perataan kuadrat terkecil tertimbang dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma WI VI kuadrat sama dengan minimum, di mana WI adalah bobot dari setiap pengamatan yang berbanding terbalik dengan variansi pengamatan. VI adalah kesalahan residu dari setiap pengamatan. N adalah banyaknya nilai pengamatan. I adalah urutan dari data pengamatan. Dalam hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang, pengamatan diberi bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat ketelitian masing-masing pengamatan. Prinsip ini digunakan untuk meminimalkan jumlah perkalian antara bobot dan kuadrat kesalahan residu setiap pengamatan. Untuk soal ketiga, apa yang dimaksud dengan model stokastik? Apa fungsi model stokastik dalam perhitungan perataan? Model stokastik dalam hitung perataan adalah model yang digunakan untuk menentukan variansi dan bobot setiap pengamatan dalam sebuah pengukuran. Model ini menggambarkan tingkat ketidakpastian atau ketelitian dari setiap pengamatan, sehingga setiap pengamatan dapat diberi bobot yang berbeda berdasarkan akurasi dan kualitasnya. Dalam konteks hitung perataan, bobot dari setiap pengamatan biasanya berbanding terbalik dengan variansinya, sehingga semakin kecil variansi suatu pengamatan, semakin besar bobot yang diberikan, menandakan pengamatan yang lebih andal atau presisi. Contoh, persamaan dengan model stokastik dalam hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang,
Model skolastik digunakan dalam persamaan seperti berikut. Sigma W1 WI VI kuadrat sama dengan minimum, di mana WI adalah bobot pengamatan yang ditentukan oleh model skolastik dan VI adalah kesalahan residunya. Model skolastik ini memastikan bahwa kontribusi tiap pengamatan dalam penentuan nilai yang paling mungkin atau MPV sesuai dengan kualitas pengamatan tersebut. Untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter? Berikan contohnya. Dalam teknik hitung perataan parameter, persamaan pengamatan adalah persamaan yang menghubungkan besaran yang diukur dengan besaran yang dicari atau parameter yang tidak diketahui, ditambah unsur residu untuk mengakomodasi kesalahan atau ketidaktepatan dalam pengukuran. Setiap pengamatan menghasilkan satu persamaan pengamatan yang berfungsi untuk menyatakan hubungan antara nilai pengamatan dengan parameter yang tidak diketahui dalam bentuk persamaan. Karena biasanya jumlah pengamatan lebih banyak daripada jumlah parameter yang tidak diketahui. Kelebihan persamaan ini memungkinkan penggunaan prinsip kuadrat terkecil untuk mendapatkan nilai estimasi terbaik bagi parameter tertentu. Contoh persamaan pengamatan, misalkan kegiatan mengukur ketinggian pada 3 titik, dan pengukuran tersebut menghasilkan persamaan sebagai berikut dengan HA, HB, dan HC sebagai titik tinggi yang belum diketahui, dan nilai di sisi kanan. Persamaan sebagai hasil pengamatan. 1. HA dikurangi HB sama dengan 5,1. 2. HB dikurangi HC sama dengan 3,3. 3. HA dikurangi HC sama dengan 8,4. Di sini HA, HB, dan HC adalah parameter yang ingin dicari. Ketika ada 3 pengukuran dan 3 titik yang saling berkaitan, maka diperoleh redundansi atau ukuran berlebih di dalam pengamatan ini. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode parameter pengamatan, kita tambahkan residu atau kesalahan pengamatan pada setiap persamaan, sehingga menjadi 1. HA kurangi HB sama dengan 5,1 plus V1. 2. HB dikurangi HC sama dengan 3 plus V2. 3. HA dikurangi HC sama dengan 8,4 plus V3. Tujuan dari perataan adalah untuk menentukan nilai HA, HB, dan HC yang meminimalkan jumlah kuadrat dari residu V1 kuadrat, V2 kuadrat, dan V3 kuadrat, sehingga hasil perataan ini memberikan nilai yang paling mungkin untuk HA, HB, dan HC sesuai dengan prinsip kuadrat terkecil. Untuk soal nomor 5, jika suatu persamaan pengamatan tidak linier, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Jelaskan dan tuliskan model matematikanya. Jika persamaan pengamatan tidak linier, maka untuk melinearisasikannya, kita perlu mengubahnya dalam bentuk linier melalui Dirac-Dalton. Hal ini dilakukan dengan cara mendekati persamaan non-linear menggunakan pendekatan linear di sekitar nilai awal tertentu untuk parameter yang dicari.
Langkah ini penting untuk menyederhanakan perhitungan dan memungkinkan penerapan metode perataan kuadrat terkecil. Model matematikanya, misalnya fungsi pengamatan nonlinier dinyatakan sebagai berikut. Persamaan pengamatan mendekati fungsi X, Y, dan Z, di mana II sebagai pengamatan X, Y, Z adalah parameter yang dicari. Jika persamaan ini nonlinier, maka melinearisasikannya dengan menggunakan pendekatan Dirichlet-Taylor di sekitar nilai awal X0, Y0, atau Z0. Jika persamaan ini nonlinier, maka melinearisasikannya dengan menggunakan pendekatan Dirichlet-Taylor di sekitar nilai awal X0, Y0, ataupun Z0. Persamaan pengamatan mendekati fungsi X0, Y0, dan Z0 ditambah dengan diferensial fungsi terhadap X dikali delta X ditambah diferensial terhadap Y dikali delta Y dan ditambah diferensial fungsi Z dikali Z, di mana fungsi X0, Y0, Z0 adalah nilai fungsi pada titik awal. Delta X sama dengan X dikurangi dikurangi X0, delta Y sama dengan Y dikurangi Y0, delta Z sama dengan Z dikurangi Z0 adalah koreksi kecil terhadap parameter. Sehingga persamaan mendekati fungsi X0, Y0, Z0 ditambah diferensial. Sehingga persamaan pengamatan mendekati fungsi X0, Y0, Z0 ditambah diferensial fungsi terhadap X, delta X, ditambah diferensial fungsi terhadap Y, delta Y, ditambah diferensial fungsi terhadap Z, delta Z. Dengan bentuk linear ini dapat diterapkan metode kuadrat terkecil dengan memperkirakan nilai koreksi delta X, delta Y, dan delta Z untuk mendapatkan solusi yang paling mungkin dari parameter yang dicari. Untuk soal nomor 6, hitunglah nilai paling kecil untuk A dan B pada persamaan di bawah ini dengan metode kuadrat terkecil. Anggaplah pengamatan tersebut memiliki bobot yang sama. Diberikan 3 persamaan pengamatan. Nomor 1, 3A plus 2B sama dengan 7,8 plus V1. Nomor 2, 2A dikurangi 2B sama dengan 5,55 plus V2. Nomor 3, 6A dikurangi 7B sama dengan 8,5 plus V3. Dari persamaan pengamatan di atas dalam bentuk metrik A, kolom 1 berisi nilai dari parameter A, dan kolom 2 berisi dari parameter B, dan X dan X-nya terdiri dari parameter yang dicari A dan B. I atau pengamatan-pengamatan adalah nilai yang terukur dari masing-masing pengamatan.
adalah nilai residu dari masing-masing pengamatan. Menghitung nilai X dengan metode kuadrat terkecil, didapatkan rumus X sama dengan Menghitung nilai X dengan metode kuadrat terkecil, didapatkan rumus X sama dengan inverse dari A transport A dikali dengan A transport dikali pengamatan tersebut. Maka A transport A diperoleh metrik 2 kali 2 dengan nilai yang tertera berikut. Lalu, dari nilai A transport A diinverskan dan diperoleh dengan nilai berikut. Dan A transport I adalah berikut. Sehingga diperoleh nilai dari setiap metrik yang sudah dihitung disubstitusikan ke rumus awal X sama dengan adalah berikut. Jadi nilai yang paling mungkin untuk A adalah 2,1648 dan B sekitar 0,4898. Berikut untuk tugas kali ini. Sekian, terima kasih.